Hey guys, welcome back to Best Indo Tech YouTube channel bersama gua Daniel. Dan yes, udah seminggu setelah HP ini dirilis dan sekarang saatnya untuk mereview smartphone goib terbaru 2021. So, ini dia review dari Redmi Note 10 Pro. Let's go. Oke, Redmi Note 10 Pro. Ini bisa dibilang HP yang paling diincar sama warga Indonesia di awal tahun 2021. First sale-nya aja kemarin sampai ludes kurang dari 2 menit aja. By the way, Note 10 yang gua pegang ini adalah varian spesial Mi Fan Festival yang punya storage 818 GB. So, apakah HP ini sebagus yang dibilang sama orang-orang? Who knows? Be sure buat nonton video ini sampai selesai biar lu tahu apakah HP ini bagus beneran atau cuma Jangan lupa juga untuk subscribe channel kita karena udah mau 500.000 guys, dan follow sosial media kita juga di Instagram dan di Twitter dengan nama Best Indo Tech. Di situ kita akan share konten-konten menarik yang bahkan belum dijadiin video. So be sure to follow dan be sure to subscribe this channel. Oke, kita mulai dari desainnya dulu. Note 10 Pro ini punya 3 pilihan warna, yaitu Glacier Blue, Onyx Gray, dan yang gua pakai ini adalah Gradient Bronze. Dilihat dari bodi belakangnya, HP ini pakai bahan kaca matte yang warnanya itu bronze dan punya efek fading dari bawah ke atas, makin ke atas itu makin putih. Dan di bagian area kameranya ini kayak dibagi jadi 2 area gitu ya. Sebelah kanannya ini adalah untuk lensanya, dan di sebelah kiri itu untuk sensor dan untuk flash. Dan kalau diperhatikan lebih dekat, area kameranya ini didesain jadi punya 2 bump ya, 2 bump yang bertumpuk. Jadi HP-nya itu cukup tebal dan kalau misalnya ditaruh begini, jadi kurang seimbang seperti itu ya. Dan untuk kelas mid-range, penggunaan bahan kaca di bodi HP ini feel-nya jadi mewah dan jadi solid untuk digenggam. Berasa HP ini tuh ada di atas kelas rivalnya yang dominan itu pakai bahan polikarbonat atau plastik. Next kita masuk ke bagian layarnya. Note 10 Pro ini adalah salah satu HP dengan layar Super AMOLED. Dia punya luas layar itu 6,67 inci, Full HD Plus 120Hz dengan kecerahan sampai 1200 nits. Untuk kualitas Super AMOLED-nya ini bersaing banget sama layar AMOLED gua di Samsung S10. Warnanya sama-sama cerah, hitamnya sama-sama pekat, benar-benar hitam, dan akurasi warnanya 11-12 dibandingkan kedua HP ini. Walau begitu, AMOLED di Note 10 Pro ini masih punya sedikit color shift yang ketara kalau dipandang dari sudut tertentu ya. Dan buat kecerahan sampai 1200 nits itu adalah angka untuk peak brightness-nya ya. Peak brightness-nya. Sedangkan untuk typical brightness-nya itu berada di 450-an nits. So walaupun secara angka ini kayaknya tinggi banget, tapi kalau di real life itu nggak jauh beda dengan HP Super AMOLED lain, kayak contohnya yang ada di dekat gua aja ya, yang si S10 Plus ini. Dan gua tes tepat di bawah sinar matahari siang-siang, kecerahannya itu cuma sedikit lebih terang di HP ini aja. Terakhir, karena HP ini AMOLED, jadi pastinya ada fitur Always On Display. Biasanya HP lain dengan Super AMOLED atau AMOLED punya fitur Always On Display. Tapi di HP ini kenyataannya tidak se-always on display itu. Secara default, dia cuma nyala 10 detik aja always on display-nya. Kalau mau dinyalain lagi, itu harus diketok 2 kali. Gue udah coba cari di pengaturan always on display di HP ini, tapi nggak ada pengaturan yang untuk menyalakan always on display-nya itu terus-menerus. Next, kita masuk ke performa HP-nya. Untuk speknya, Redmi Note 10 Pro ini berada di kelas mid-range. Dan dia punya OS Android 11 dan MIUI 12 terbaru. HP ini punya 2 varian storage, yaitu 664 GB dan 828 GB. Prosesor yang dipakai ini dari sebelumnya udah upgrade ya, karena sebelumnya pakai 720G. Dan untuk menggambarkan seberapa kencang HP-nya, gua tes lewat benchmark Antutu 9 dan 3D Mark Wildlife. Dari skor Antutu, hasil skornya ini bisa ngalahin rival-rivalnya kayak si Galaxy A52 dan Realme 8 Pro, yang notabene harganya itu udah 4 jutaan, berarti di atas harga HP ini. Dibandingkan sama HP mid-range lainnya yang pakai 720G atau 730G itu, seri 73G yang ada di HP ini punya CPU speed dan GPU clock speed
lebih cepat. Dan saat gua tes langsung lewat gamenya, terbukti memang HP ini cukup kenceng. Kayak di game CODM, Wild Rift, dan PUBG, gue bisa mainin dengan lancar di settingan grafis medium ke high. Tapi buat game berat kayak Genshin Impact, HP ini masih sering mengalami frame rate drop, walaupun settingan grafis udah gue set di low. HP ini pas main Genshin juga jadi sangat luar biasa panasnya. Gue pernah record suhunya itu sampai 50 derajat. Tapi buat game dan aktivitas lain yang lebih ringan, panasnya itu nggak sampai setinggi itu ya. Paling di sekitar 40 sampai 45 derajat. Buat baterainya sendiri, Note 10 Pro ini pakai kapasitas yang sama dengan generasi sebelumnya, yaitu 5020 mAh. Pakai main Genshin Impact yang tadi panas itu selama 30 menit, cuma 10% baterai yang kekuras. Tapi semakin lama HP ini dimainkan, suhunya makin tinggi, konsumsi baterainya jadi makin boros. Untuk penggunaan produktivitas kayak pakai Google Maps, dalam durasi 40 menit, baterai yang kepake pas waktu itu gue coba cuma 6%. Itu HP-nya gue taruh di depan AC ya. Dan buat screen on time, penggunaan HP ini sehari-hari gue dapet dari baterai 95% sampai 30% bisa dapat di kisaran 4 sampai 5 jam. Oke, kita masuk ke bagian kameranya. Kita lihat lebih dekat. Quad kamera, cek. 108 megapiksel, cek. Ultra wide, cek. Depth sensor, cek. Dan di sini ada lensa telemakro yang menurut gue itu kualitas fotonya sangat-sangat impresif. Pas gue coba kameranya, gue nggak tahu kalau kualitas makronya itu ternyata sebagus itu. Bahkan ekspektasi gue, si lensa telemakronya itu cuma gimmicknya aja. Tapi emang foto makro di HP ini itu butuh banyak cahaya saat proses foto ya. Karena fokusnya jadi ngawur kalau misalnya objek itu gelap. Buat sensor 108 megapikselnya sendiri, ini beda sama Realme 8 Pro yang kemarin gue coba. Ya, durasi motret di HP ini instan. Tapi kalau tangan gue getar dikit aja, fokusnya langsung buyar. Apalagi kalau motret malam hari. Jadi pastiin kalau lu foto pakai 108 megapikselnya, pakai tripod lah seenggaknya. Atau ini HP ditaruh di mana gitu yang lebih seimbang. Untuk kamera utamanya, kualitas gambar ini udah cukup detail dengan warna yang natural. Buat foto malamnya juga lumayan oke, jadi nggak usah pakai fitur night mode menurut gua. Fitur telenya juga dia pakai digital zoom lossless dan hasil fotonya ya lebih gelap dari lensa utamanya. Ultrawide-nya cukup lebar. Tapi untuk malam hari, jujur, lensa ultrawide-nya ini kurang bisa diandelin. Dia jadi blur di mana-mana, dia jadi gelap banget, detailnya jadi berkurang. Dan untuk kamera selfie-nya, itu cukup detail dan cukup lebar lensanya. Jadi bisa dipakai buat foto sendiri ataupun foto bareng-bareng sama teman. Perekaman video di HP ini juga udah cukup oke ya. Dan fitur AIS-nya, Electronic Image Stabilization, yang disediakan udah bekerja dengan baik untuk ngeredam getaran. Cuman ada masalah nih saat gua rekam videonya. Karena gua waktu itu sempat ngalamin HP overheat. Itu posisinya gua ngerekam di siang hari dan ada notifikasi overheat tiba-tiba muncul di sekitar setengah jam selama gua tes rekaman videonya. By the way, ini hasil rekaman video di Note 10 Pro. Oke guys, ini adalah hasil perekaman video dan perekaman suara menggunakan kamera utama Note 10 Pro. Dan di sini gue pakai resolusi 4K 30 fps. Gue juga bisa pindahin ke resolusi lain. Dan khusus untuk 1080 30 fps ke bawah, gue bisa mendapatkan Electronic Image Stabilization secara integrated. Nah, di sini baru kelihatan ya kalau kameranya itu lebih stabil karena udah didukung sama Electronic Image Stabilization. Oh iya, untuk kamera utamanya saat perekaman video itu nggak bisa ganti lensa. Nggak bisa ganti ke lensa ultrawide ataupun ke selfie. Jadi stuck di lensa itu aja. Kalau kalian rekam lewat ultrawide juga stuck di situ aja. Cuma bisa zoom in dan zoom out. Selain itu, ada juga fitur kamera yang namanya Steady Video. Ini adalah fitur untuk Electronic Image Stabilization yang lebih stabil dibandingkan tadi yang integrated. Dan untuk fitur ini, resolusi videonya langsung kepindah ke 1080 30 fps. Dan gambar juga langsung ke crop ya. Jadi gue coba untuk lari di menggunakan fitur ini. Oke, gimana menurut kalian hasilnya? Jadi ini adalah hasil video kamera depan dari Redmi Note 10 Pro
Dan gua saat ini menggunakan resolusi 1080p 30 fps dan juga ada pilihan 720p 30 fps. Jadi gini kira-kira hasil videonya di siang hari, matahari langsung dari atas, agak mendung sih. Jadi gimana menurut kalian kualitas dari video selfie kameranya? Terakhir adalah fiturnya. Ada dua fitur yang mau gue bahas di sini, yaitu side mount fingerprint dan stereo speakernya. Soal teknologi fingerprint, gue sendiri lebih prefer in-display fingerprint ya, yang ada di bawah sini biasanya. Nah, gue pas pakai HP ini, jujur gue butuh sedikit adjustment ya. Soalnya gue kan kebiasaan untuk pencet di sini untuk unlock-nya, tapi sekarang harus pindah ke sebelah sini. Tapi untuk kecepatan unlock-nya sendiri, ini super cepet dan sensitif banget. Nggak kayak S10 gue yang in-display fingerprint-nya itu ya kadang bisa sensitif, kadang aneh gitu ya. Kedua adalah audionya yang udah pakai stereo speaker. Dan dia itu udah ada port audio yang support high-res audio. Untuk kualitas suaranya itu udah cukup oke dan lebih improve dibandingkan Note 9 Pro yang kemarin. Nah, untuk harganya sendiri, Redmi Note 10 Pro storage 664 dibanderol sama harga 3,49 juta. Sedangkan storage 8128GB dikasih sama harga 3,89 juta rupiah. Secara keseluruhan, Redmi Note 10 Pro ini jadi HP smartphone 3 jutaan terbaik di awal tahun 2021. Tentu dengan kelebihan dan kekurangan yang udah gue sebutin tadi. But here's the thing. HP ini tuh cepet banget ludes di pasaran untuk penjualan resmi dengan harga retailnya. Sekalinya ada, itu yang jual kebanyakan reseller atau toko-toko non-resmi. Dan harganya itu udah di markup 200-300 ribuan dari harga aslinya. Dan harga itu jadi di kisaran 4 jutaan. Di harga tersebut, kalian bisa cari HP-HP lain seperti Samsung A52 atau si Realme 8 Pro. Kalau mau lebih murah sekalian, ya sekalian ambil si Poco X3 di harga 3,5 juta. Xiaomi yang tadinya pengen kasih harga terbaik di harga 3 jutaan, sekarang di pasaran malah masuknya ke yang lebih tinggi di 4 jutaan. Karena barangnya goib tadi. So, gimana menurut kalian? Itu aja review gue untuk Redmi Note 10 Pro. Klik tombol like-nya kalau kalian suka video ini. Jangan lupa buat subscribe channel kita karena udah mau 500.000 subscriber. Follow juga sosial media kami di Instagram dan Twitter dengan nama Best Indotech. Tulis komentar kalian, kritik, atau saran di comment section. Kita ketemu di video selanjutnya. Thank you guys. Ciao.